Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat data, selamat datang di press release berita resmi statistik BPS Kabupaten Kudus Mei tahun 2026 bersama saya Asyifa Hani. Pada kesempatan kali ini, BPS Kabupaten Kudus akan menyampaikan dua indikator penting perekonomian daerah, yaitu inflasi Kabupaten Kudus bulan April tahun 2026 serta tingkat penghunian kamar hotel bulan Maret tahun 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, Kabupaten Kudus pada April 2026 mengalami inflasi mantuman sebesar 0,02% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,01. Inflasi year on year tercatat 1,9%. Sementara itu, sektor akomodasi, tingkat penghunian kamar hotel di Kabupaten Kudus pada Maret tahun 2026 tercatat sebesar 24,84%. Data ini memberikan gambaran mengenai perkembangan stabilitas harga serta aktivitas sektor perhotelan di Kabupaten Kudus sebagai bagian dari kondisi perekonomian daerah. Untuk penjelasan lebih lengkap, mari kita simak paparan berita resmi statistik yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Kudus, Bapak Eko Suharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini BPS Kabupaten Kudus menyampaikan rilis berita resmi statistik. Ini merupakan komitmen BPS Kabupaten Kudus untuk menyampaikan capaian indikator selama bulan April terkait dengan inflasi maupun juga terkait indikator jasa pariwisata melalui tingkat hunian hotel di bulan Maret. Berita resmi statistik merupakan informasi yang sahih dan dapat dipercaya berdasarkan hasil kegiatan statistik yang telah dilakukan di BPS Kabupaten Kudus. Pagi ini, indikator pertama yang akan kami sampaikan terkait dengan inflasi BPS Kabupaten Kudus pada bulan April tahun 2026. Pada bulan April tahun 2026, terjadi inflasi sebesar 0,02% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,01. Inflasi year on year atau dari tahun ke tahun, bulan April 2026 terhadap April 2025 sebesar 1,90%. Sementara inflasi tahun kalender dari April 2026 terhadap Desember 2025 sebesar 0,96%. Kita dapat melihat pada grafik perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, ya, dari tahun 2024 sampai tahun 2026. Inflasi pada April tahun 2026 sebesar 0,02% ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya di bulan Maret yang terjadi sebesar 0,47%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi bulan ke bulan atau month to month itu dipengaruhi hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi kecuali untuk makanan, minuman, dan tembakau, transportasi, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara untuk kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,06% dengan andil 0,06%.
Kemudian diikuti oleh kelompok penyediaan makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,57% dengan andil 0,07%. Sementara dari kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga terjadi inflasi 0,94% dengan andil 0,05%. Untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil deflasi minus 0,13, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya minus 0,09% dan kelompok transportasi minus 0,02%. Kita akan melihat komoditas-komoditas apa yang berkontribusi besar terhadap inflasi maupun deflasi di bulan April 2026. Komoditas yang memberikan andil inflasi pada bulan April tahun 2026 yaitu komoditas minyak goreng sebesar 0,04%, kemudian laptop atau notebook sebesar 0,03%, telepon seluler 0,03%, cabai merah 0,02%, dan ikan lele 0,02%. Komoditas-komoditas ini memberikan andil inflasi yang cukup besar sehingga secara umum di Kabupaten Kudus mengalami inflasi 0,02. Kita juga akan melihat andil deflasi. Andil deflasi pada bulan April tahun 2026 disumbang oleh daging ayam ras mengalami penurunan yang cukup dalam sehingga andilnya minus 0,12%. Kemudian emas perhiasan pada bulan April juga mengalami penurunan harga dan memberikan andil deflasi 0,10%. Cabai rawit minus 0,06%, telur ayam ras minus 0,05%, kemudian angkutan antar kota minus 0,04%. Jadi komoditas-komoditas inilah yang memberikan sumbangan inflasi maupun deflasi 5 besar yang kita tampilkan pada angka inflasi 0,02% di bulan April 2026. Berikutnya kami akan menyampaikan indikator inflasi April 2026 year on year, jadi inflasi dari tahun ke tahun yang sebesar 1,90%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Maret 2026 sebesar 3,55%. Jika kita melihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka andil inflasi year on year disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,53% dengan inflasi 1,88. Kemudian diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,40% dengan inflasi 5,97. Diikuti oleh kelompok penyediaan makanan, minuman, atau restoran dengan andil inflasi 0,27%. Kemudian diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,35%. Transportasi juga memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Dari angka ini kita akan melihat bersama-sama komoditas-komoditas yang memberikan andil inflasi ataupun inflasi secara year on year. Bapak Ibu, dari
komoditas yang memberikan andil inflasi dan deflasi year on year di bulan April 2026. Yang pertama adalah emas perhiasan sebesar 0,37%, kemudian beras 0,19%, minyak goreng 0,11%, sigaret kretek mesin 0,09%, dan daging ayam ras 0,08%. Sementara untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil deflasi year on year, diantaranya bawang putih sebesar minus 0,13%, bawang merah minus 0,11%, cabai merah minus 0,07%, pisang minus 0,05%, dan kelapa minus 0,05%. Berikutnya kita akan melihat perbandingan inflasi antar wilayah kabupaten kota cakupan IHK pada bulan April 2026. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk Kudus dengan IHK 111,01%, dengan inflasi year on year 1,90%, inflasi year to date 0,96%, dan inflasi month to month sebesar 0,02%. Dari 9 kota wilayah cakupan IHK di Jawa Tengah, ada 2 yang mengalami inflasi, yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Kudus. Sementara untuk yang lainnya mengalami deflasi di inflasi month to month-nya. Ya. Secara year on year kita 1,90 ada di peringkat ke-6 dari 9 kabupaten kota cakupan IHK di Jawa Tengah. Untuk inflasi year on year tertinggi itu terjadi di Kota Tegal. Kemudian inflasi year to date-nya juga sama terjadi di Kota Tegal. Sementara untuk inflasi month to month tertinggi terjadi di Kota Semarang. Sementara untuk deflasi terdalam itu terjadi di Kabupaten Wonogiri sebesar minus 0,25%. Kemudian jika kita melihat Jawa Tengah, ini merupakan rata-rata ya dari kota kabupaten inflasi yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah terjadi inflasi month to month-nya, deflasi month to month sebesar minus 0,03%, sementara inflasi year to date-nya 0,90% dan inflasi year on year-nya 2,11% dengan IHK-nya sebesar 111,03%. Demikian terkait dengan indikator inflasi. Berikutnya kami akan menyampaikan terkait indikator pariwisata dengan pendekatan perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Kabupaten Kudus di bulan Maret 2026. Kita akan melihat seriesnya selama setahun. Pada bulan Maret, untuk tingkat penghunian kamar hotel berbintang itu sedikit mengalami penurunan dari 30,17% menjadi 29,38%. Namun dari TPK hotel non bintang itu mengalami sedikit kenaikan dari 21,74 di bulan Februari menjadi 21,94 di bulan Maret. Ketika kita melihat tingkat penghunian kamar tertinggi terjadi di bulan Oktober tahun 2025 selama setahun terakhir, di mana TPK hotel bintang itu 46,69%, sementara untuk TPK non bintang 36,93%. Berikutnya kita akan melihat ketika tingkat penggunaan kamar ini digabungkan
antara hotel bintang dan non bintang dari sisi persentase juga sedikit mengalami penurunan, di mana di bulan Februari 2026 25,02, sementara di bulan Maret 2026 mengalami penurunan menjadi 24,84%. Sementara jika kita bandingkan dengan Maret tahun 2025 mengalami kenaikan ya, dari 20,22% menjadi 24,84%. Berikutnya terkait dengan indikator rata-rata lama menginap. Ya. Jadi rata-rata lama menginap ini satuannya adalah malam. Untuk rata-rata lama menginap hotel berbintang itu mengalami penurunan dari 1,21 malam menjadi 1,14 malam. Sementara untuk LLM hotel non bintang sedikit mengalami kenaikan dari 1,03 malam menjadi 1,05 malam. Ketika kita gabung antara bintang dan non bintang terjadi penurunan dari 1,1 malam di bulan Februari turun menjadi 1,09 malam di bulan Maret. Tapi jika kita bandingkan dengan bulan Maret tahun 2025 sedikit mengalami kenaikan. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada bulan Mei sampai dengan Agustus tahun 2026 secara nasional Badan Pusat Statistik akan melakukan kegiatan sensus ekonomi. Dan ini merupakan suatu langkah besar untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa, tentunya untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Kami mengharap partisipasi seluruh masyarakat, baik di dunia usaha maupun juga di keluarga, untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan sensus ekonomi 2026. Tentunya dengan memberikan jawaban yang benar, jawaban yang jujur, sehingga data yang kami hasilkan merupakan potret nyata kondisi perekonomian yang terjadi di Indonesia. Nah, partisipasi dari seluruh masyarakat dengan memberikan jawaban yang jujur dan benar tadi, tentunya kerahasiaannya dijamin dengan Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana kami di Badan Pusat Statistik diwajibkan, diatur untuk tidak boleh memberikan data pribadi. Apa yang kami hasilkan itu semua nanti akan dipublikasikan dalam bentuk agregat, tidak by name by address, sehingga kerahasiaan data yang disampaikan oleh masyarakat semua dijamin. Demikian rilis berita resmi statistik yang dapat kami sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi pengguna data di BPS Kabupaten Kudus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian press release berita resmi statistik BPS Kabupaten Kudus pada hari ini. Apabila terdapat pertanyaan terkait materi yang disampaikan, silakan menuliskannya melalui kolom komentar. Untuk memperoleh materi lengkap berita resmi statistik, sahabat data dapat mengakses website resmi kami di kuduskap.bps.go.id. Ikuti juga informasi statistik terbaru melalui media sosial BPS Kabupaten Kudus. Saya selaku host yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa pada rilis statistik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.